Ini Karang Taruna Subnit 09, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa. Terus kita ngambil nama 70 Florist tuh karena kan nama Gang Damai, kan damai kita tuh Damai 74. Nah, kita ngambil plesetan dari 70. Jadi 70 Florist. Itu kesepakatan bersama. Iya, itu udah dimufakatin. Kita sih kira-kira mulai pas semenjak awal corona kan tuh yang sekolah yang kerja pada libur tuh, terus bingung juga ngapain nih, nggak ada kegiatan sama sekali. Terus awal mulai sih nanam-nanam iseng-iseng kan, karena juga di sini banyak kan lulusan SMK 63. Jadi teman-teman nanam pada gitu. Terus udah jual sampai mana? Kemarin sih paling jauh ke Kalimantan ya. Oh, ada. Cara penjualannya gimana? Biasanya sih kita pemasarannya lewat sosmed, Instagram, WhatsApp gitu. Terus bagus itu responnya. Alhamdulillah bagus sampai sekarang. Terus berapa itu penjualannya, bisa berapa pot sehari pas seminggu gitu? Waktu awal-awal pas jual kaktus sih sehari bisa sampai 10 pot. Sekarang? Sekarang sih paling dikit 6 7 Sehari tapi ya. Terus manfaatnya apa sih yang dirasain? Alhamdulillah sih sekarang kita bisa ngebantu uang kas Karang Taruna juga. Hasil penjualannya tuh 50% masuk ke uang kas Karang Taruna. Terus 50%-nya lagi? Buat yang kerja-kerja, yang buat nanam, yang bikin, terus modal juga buat modal balik itu pembelian lagi. Sebelum ada bikin tanaman kayak gini, Karang Taruna ngapain? Paling kegiatannya event tahunan sih, kayak 17-an, 1 Muharram gitu-gitu doang. Maksudnya nggak produktif kayaknya ya. Sekarang ini baru ini yang produktif ya. Gitu. Anggotanya berapa sih? Yang aktif sih kira-kira sekitar 20 orang. Ada berapa jenis sih tanamannya? Sekitar 25 jenis lebih sih. Yang paling laku apa? Aglonema sama kaktus. Lagi ngetren ya? Iya. Terus harganya ngikutin gimana? Cara menentukan harganya? Kita sih ngikut harga pasaran. Biasanya suka ngecek-ngecek juga di online. Jadi nggak murah, nggak mahal. Kalau Iya. buat warga yang beli sini? Kalau buat warga di sini kita nurunin harga. Misalnya? Seumpama buat di luar 20.000, kita buat orang lingkungan sini 15.000. Gitu. Terus program selain jual sayuran mungkin buat warga apa lagi? Mungkin kita ada nanti kan sayurannya dipanen. Nah itu hasil panennya kita kasih secara cuma-cuma ke yang lansia yang membutuhkan gitu. Berapa lansia di sini? Sekitar 7 orang lebih. Gratis setiap hari apa tiap apa? Setiap panen jadinya kita sistemnya. Setiap panen tuh bisa berapa lama? Paling kayak sebulan sekali bisa. Karena kita nanamnya banyak, nggak cuma tomat, ada sawi, ada kangkung juga. Oke, rencana ke depan jadi gimana nih? Nanti sih insya Allah setelah COVID selesai kita ada program untuk edukasi ke anak-anak kecil. Jadi sistemnya mereka tuh bawa pot masing-masing dari rumah. Nah nanti di sini kita ajarin cara nanam, cara merawat. Nah setelah itu tanamannya mereka bawa pulang buat dirawat di rumah masing-masing. Ini nanam-nanamnya setiap hari apa sih? Nah ini sih kan sekarang lagi yang baru lulus banyak nih, jadi bisa setiap hari juga bisa nanam terus. Gitu. Ini kok cowok semua, nggak ada ceweknya? Jadi ceweknya lagi pada sibuk beberes. Pak Nur, dengan para pemuda mengadakan usaha ini, menurut Bapak gimana Pak? Ada perubahan nyata nggak bagi warga dan bagi pemuda juga? Kalau dengan ada kegiatan gini ya dampak positifnya banyak khususnya buat pemuda sendiri. Itu mereka itu jadi lebih mengenal jenis-jenis tanaman. Mereka itu jadi lebih tahu antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Oh ternyata perawatannya beda, nggak kita bisa samain kayak gitu. Terus kedua, dengan kegiatan mereka kayak gini mereka itu bisa punya sumber penghasilan mandiri buat kegiatan Karang Taruna. Karena sebelumnya kan kalau kita berkegiatan khususnya Karang Taruna itu selalu mengandalkan uang kas yang dari hasil iuran warga. Sebagian iuran warga kan masuk ke kas Karang Taruna. Kalau sekarang itu polanya kita balik. Jadi kalau ada kegiatan malah justru mereka itu yang
yang ikut membantu buat pembiayaan kegiatan di lingkungan seperti itu. Bentuk support dari pengurus RT kepada Karang Taruna ini apa Pak? Kalau support kita ya semuanya kita support dari panduan-panduan buat cara perbanyakan tanaman, terus dari pupuk, dari cara pemupukan, pokoknya edukasi yang penting. Support kita tuh yang sementara ini baru edukasi. Selain kita juga ada sebagian dana yang kita sisihkan buat kegiatan mereka. Mereka itu harus punya perlengkapannya, terus tanaman-tanaman induk yang buat kita kembangkan di sini seperti itu. Terus warga gimana Pak dengan adanya? Kalau warga sendiri itu tanggapannya positif banget. Ya, waktu itu kita itu di rumah-rumah itu masih ada beberapa rumah gitu yang benar-benar polos tanpa tanaman karena mereka itu berkegiatan khususnya ngembangin tanaman di sini. Jadi dibawa pulang sama anggota Karang Taruna ke rumah gitu. Jadi di rumah mereka itu di rumah masing-masing mulai malah ada yang udah koleksi juga. Jadi koleksi beberapa tanaman kayak gitu. Itu bagus banget tanggapan dari. Oh jadi maksud saya warga di sini jadi ikut tertular dari nanam ya Pak ya? Iya kalau itu ya kebetulan juga sekarang itu emang lagi tren nanam itu lagi tren. Tapi sebelum itu pun anak-anak udah bergerak karena kita juga punya wacana sementara ini yang udah berjalan itu. Jadi satu rumah itu 3 pot minimal. Dari kapan tuh Pak? Itu udah ya masa kayaknya kita momennya barengan sama pas pandemi COVID ini. Ini lahan yang dipakai tadinya apa Pak? Kalau ini emang kebetulan lahan warga, tapi emang buat berkegiatan Karang Taruna karena kita sekretariat Karang Taruna kebetulan emang belum ada dan alhamdulillah yang punya lahan itu mengizinkan kita buat berkegiatan di sini. Jangan lupa subscribe ya.